Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Dewan juri yang saya hormati, alhamdulillah sebelumnya marilah kita panjatkan puji dan syukur ke Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan inayahnya pada hari ini, pada kesempatan ini saya bisa bertatap muka dengan keadaan sehat walafiat. Tak lupa semoga salam sejahtera terlimpah curah kepada Habibana wa Nabiyana Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'innya, sampailah kepada kita selaku umatnya yang tetap istiqomah menjalankan ajarannya. Amin amin ya rabbal alamin. Dewan juri yang saya hormati, perkenalkan saya TP PKK Desa Ciangit. Pada kesempatan ini ingin mensosialisasikan 10 program pokok PKK di mana kita ketahui bahwa PKK merupakan gerakan pembangunan masyarakat dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya. Di sini bertujuan dalam upaya meningkatkan keluarga sejahtera melalui hukum norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Untuk itu PKK pun masih sangat eksis, diakui keberadaannya di tingkat internasional karena kegigihannya dalam mensosialisasikan program-program pemerintah yang sifatnya top down, berasal dari atas, direalisasikan melalui kader-kader PKK bersama dengan pemerintahan setempat. Untuk itu, peran PKK sebagai mitra kerja pemerintah, mitra sejarah pemerintah di sini mempunyai 10 program unggulan dalam melaksanakan kegiatan-kegiatannya, mengacu kepada pertama tertib administrasi di kesekretariatan, di mana PKK itu mempunyai 6 buku panduan yang utama dilengkapi dengan administrasi dasawisma. Kemudian di bendahara pun mempunyai buku-buku keluar masuk uang dan penggunaan pengenuan serta dari bendahara desa untuk pelaksanaan 10 program pokok PKK. Yang paling urgen yaitu 10 program pokok PKK itu dibagi menjadi 4 kelompok kerja. Di antaranya Pokja 1 membidangi P4 dan gotong royong, di mana disosialisasikan melalui prioritas program pola asuh anak dan remaja di era digital melalui program Keluarga Indonesia Sejahtera dan Harmonis. Kisah yang kedua, program Keluarga Indonesia Sehat Tanpa Narkoba. Yang ketiga, Keluarga Indonesia Anti Trafficking. Yang keempat, Keluarga Indonesia Lindungi Anak dari Kekerasan Seksual. Yang kelima, Keluarga Indonesia Sadar Administrasi Kependudukan. Dan yang keenam adalah PKBN, Pembinaan Kesadaran Bela Negara. Untuk di kisah kita mempunyai diutamakan program penanganan terhadap anak-anak usia dini dalam melangsungkan pernikahan dengan istilah cegah pernikahan dini, cenini, dan stop pernikahan anak dengan stopan jabatannya. Di sini memberikan penyuluhan kepada calon-calon pengantin atau pranikah untuk memberikan solusi atau memberikan gambaran bagaimana menuju merambah rumah tangga yang sejahtera menurut agama dan pemerintah. Di situ kita pun tergerak untuk meminimalisir stunting, karena stunting itu merupakan momok bagi kita bahwa stunting itu bukan hanya kekurangan gizi,
tapi di sini juga berpengaruh kepada ibu-ibu hamil karena stunting itu terjadi di 1000 hari pertama kelahiran. Di Krisan kita galakan dengan triad KRR-nya, itu 3 ancaman dasar ketahanan reproduksi remaja melalui pencegahan narkoba, larangan pre-seks, dan bahaya HIV/AIDS. Ini berkolaborasi dengan Forum Informasi Konseling Remaja atau FIKR dan Dalduk KB. Selanjutnya, tertib administrasi kependudukan. Kisah ini ada program Marimar, manajemen arsip dari rumah, yaitu melalui aplikasi-aplikasi yang sekarang otomatis data penduduk, kemudian data penduduk atau dengan sebagainya ada di aplikasi-aplikasi yang direkrut melalui SIM, PKK, dan administrasi dasawisma. Selanjutnya ada juga Kilas Keluarga Indonesia Lindungi Kekerasan Seksual. Di sini juga melakukan penyuluhan berkolaborasi dengan KUA, Polsek setempat, serta Dinas Kesehatan, juga Dinas Pendidikan atau Satkerdik Pendidikan. Kemudian juga pencegahan bullying di sini juga terintegrasi dengan program-program yang sifatnya top down. Kemudian PKBN, yakin di sini kita pembinaan aksara bela negara. Sebagai warga negara yang baik, kita pun akan cinta akan negeri ini dengan berbagai kreativitas kita, peduli kita terhadap lingkungan dan keamanan lingkungan sekitar. Untuk di Pokja 2 kita pun mempunyai program pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkompetisi, di mana di sini menggalakkan UP2KPKK yang sasarannya adalah keluarga-keluarga yang mesti ditingkatkan kesejahteraannya dan mau untuk berusaha UMKM dan membutuhkan bantuan melalui pinjaman modal dari kelompok PKK. Ada Poksus, juga ada Poklak. Ini hasil kesepakatan. Juga di sini juga di Pokja 2 ada istilahnya Bina Keluarga Balita dan Pos PAUD. Sekarang digalakan bahwa wajib belajar 13 tahun, di mana sebelum masuk SD anak diharapkan tamat dari pendidikan usia dini dengan diterbitkannya surat tamat belajar STB-nya. Kemudian di Pokja 3 ada sandang, pangan, dan perumahan tata laksana rumah tangga. Kita pun mempunyai program amalkan dan kukuhkan halaman asri teratur indah dan nyaman. Aku hatinya PKK dengan pemanfaatan lahan pekarangan. Pekarangan dijadikan sebagai sumber gizi keluarga. Bekerjasama dengan KRVL, Kawasan Rumah Pangan Lestari, dan KWT serta Gapoktan. Ini juga sangat relevan dengan gerakan tanam pangan cepat panen yang diintroduksikan oleh Bapak Bupati. Selanjutnya untuk Pokja 4 kita ada program kesehatan, pendidikan sehat, dan lingkungan. Di sini kami terfokus kepada HIV, tes, IVA tes, dan posyandu hari esok, di mana sekarang transformasi posyandu, bahwa posyandu itu ada beroperasi sampai 24 jam. Jadi di sini selain dari penimbangan dan gizi, KB posyandu itu ada bidang pendidikan, kesehatan lingkungan, ekonomi kreatif, dan memacu kepada 6 kegiatan yang dilaksanakan di posyandu. Insya Allah mau disosialisasikan karena kemarin sudah dilaksanakan roadshow transformasi posyandu, karena sebelumnya sudah dikukuhkan TP posyandu baik desa, kecamatan maupun tingkat kabupaten, di mana setiap posyandu itu harus mempunyai 9
kader yang masing-masing memegang peran masing-masing dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Itu aja mungkin yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf banyak yang berbelit-belit, tapi itulah kami. Ini sekedar menginformasikan bahwa kegiatan 10 program pokok PKK telah terrealisasi di TP PKK Desa Cihanyi. Terima kasih, mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam pedas, tetap bersyukur. Terima kasih.